Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Bacaan kita terambil dari Kejadian 28 ayat 12 sampai 19, dan renungan kita mengambil tema Saya Mempunyai Mimpi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, tanggal 28 Agustus 1963 menjadi hari yang bersejarah bagi Martin Luther King Jr., seorang pendeta Protestan yang mengucapkan pidatonya di depan halayak ramai kaum Amerika hitam yang berjumlah sekitar 250.000 orang di depan Lincoln Memorial, Washington DC. Pidatonya berjudul I Have a Dream, atau Saya Mempunyai Mimpi. Dalam pidato bersejarah ini, King menyampaikan visinya tentang kesetaraan dan kebebasan yang menjadi salah satu momen paling ikonik dalam gerakan hak sipil Amerika. Martin Luther King memimpikan Amerika yang hidup dalam kesetaraan tanpa membedakan warna kulit, dan memimpikan mantan anak-anak budak bisa duduk semeja dengan mantan anak-anak majikan, yang memimpikan kebebasan dan keadilan bagi semua pihak, dan orang dinilai bukan berdasarkan warna kulit tetapi berdasarkan karakter mereka. Bacaan kita hari ini juga mengenai sebuah mimpi dari Yakub. Apa bedanya dengan mimpi Martin Luther King? Mari kita akan dalami bacaan kita tersebut. Yakub dalam bacaan kita sedang dalam perjalanan pelarian dari Berseba menuju ke Haran dengan tujuan rumah pamannya yang bernama Laban. Pertanyaannya, mengapa ia lari? Tidak lain untuk menghindari kegeraman Esau yang hak kesulungannya telah dicuri Yakub dengan sebuah tipu muslihat. Ketika hari malam, matahari mulai terbenam, ia harus berhenti di satu tempat untuk bermalam. Yakub tidur beralaskan batu, dan pada malam itu ia mendapatkan sebuah mimpi. Di Kejadian 28 ayat 12, dalam mimpi tersebut Yakub melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Tuhan Allah juga menyatakan diri sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan menyungguhkan janjinya kepada Abraham bahwa melalui Yakub keturunannya akan seperti debu banyaknya. Mimpi Yakub ini tentunya bukan sebagai buah tidur saja dari kerja pikiran bawah sadar yang dalam rasa takut di tengah pelariannya kemudian bermimpi malaikat dan Tuhan. Mimpi di sini harus dimengerti sebagai pewahyuan Tuhan yang merupakan pembukaan rahasia Tuhan untuk masa depan Yakub dan keturunannya yang akan diberkati menjadi bangsa yang besar. Di sini juga dinyatakan bahwa Yakub si pendosa yang telah menipu ayahnya tetap mendapat kasih anugerah Tuhan, mengingat akan janji Tuhan terhadap Abraham kakek Yakub. Mimpi ini merupakan penguatan terhadap Yakub bahwa ia tetap disertai. Ia tidak ditinggal sendiri walau telah menipu ayah dan kakaknya. Yakub tetap disertai walau ia seorang diri di padang gurun. Berita ini menjadi penghiburan bagi kita orang-orang berdosa. Anda dan saya tidak lebih baik dari Yakub. Kita semua tidak dapat membuat tangga ke surga. Dan usaha kita, dengan kebaikan kita tidak membuat tangga ke surga. Tuhan Allah berinisiatif menurunkan tangga dari surga melalui kedatangan Tuhan Yesus ke bumi ini. Betapa besarnya dosa kita. Kita tetap didatangi, kita tetap dilawat Allah. Ketika kita dibuang dan dikucilkan oleh keluarga, dikucilkan oleh masyarakat, oleh berbagai sebab, Tuhan Allah tidak meninggalkan. Tuhan Allah tidak membiarkan Anda dalam keterasingan. Tuhan Allah mendatangi dan melawat Anda dan saya
Ini semua dapat terjadi karena Tuhan Allah melihat diri Anda, melihat diri saya, bukan kepada diri kita sendiri, tapi Tuhan Allah melihat melalui dan di dalam Yesus Kristus yang sudah memikul hukuman dosa kita di atas kayu salib. Anda dan saya tetap disayang Tuhan Allah, agar supaya kita oleh kasih-Nya yang besar mengubah hidup kita menjadi suatu hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan Allah, menjadi alat kebenaran baginya. Kemudian kita adalah orang yang telah dibenarkan, masih terus diproses. Dalam proses itu kita jatuh bangun dalam dosa. Ingat bahwa Tuhan Allah tidak menghentikan berkat-berkat yang telah disediakan bagi kita, sekalipun kita di sana sini mengecewakan Tuhan. Tuhan mau agar semua kebaikan Tuhan itu menyentuh. Kebaikan Tuhan itu makin mengubahkan kita menjadi penyembah-penyembah dan pengabdi-pengabdi Tuhan yang setia. Ingat bahwa anugerah Tuhan lebih besar kuasanya dari kejahatan dan kegagalan kita. Anugerah Tuhan selalu mau mengangkat kita kembali dari kejatuhan yang ada, untuk kembali ke jalan yang benar. Anugerah Tuhan mau mendorong kita untuk melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang berguna bagi Tuhan dan sesama. Yakub diberikan mimpi sebagai pemberian Tuhan Allah dan mendapatkan wahyu penglihatan berkat masa depan keturunan Yakub. Lain lagi halnya dengan Martin Luther King Jr. Dia bermimpi masa depan kulit hitam di Amerika. Mimpi ini adalah gambaran masa depan yang belum ada dalam kenyataan, tetapi telah ada berupa gambaran di pikiran dan jiwa Martin Luther King Jr. Mimpi ini tidak disimpan sendiri, tetapi dibagikan kepada orang banyak, agar gambaran masa depan ini juga ditularkan dan menjadi daya inspirasi, daya dorong, dan daya juang seluruh masyarakat di Amerika yang bersedia memperjuangkannya, sehingga pada suatu hari dengan berkat Tuhan menjadi realita kenyataan. Bertolak dari pemahaman mimpi Martin Luther King Jr., maka Anda dan saya pun juga boleh mempunyai mimpi masa depan. Mimpi ini menjadi semacam cita-cita, dilandasi oleh iman dan harap kepada Tuhan, serta dipersembahkan kepada Tuhan sebagai doa permohonan. Mimpi ini tentunya harus diletakkan dalam bingkai kerangka firman Tuhan, artinya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini contoh mimpi orang muda yang mimpi salah dan mengatakan, saya mempunyai mimpi menjadi orang kaya melalui perjudian. Oleh karena mimpinya ini, ia mulai berjudi kecil-kecilan dengan harapan kemudian hari menjadi penjudi besar dan menjadi kaya raya. Mimpi ini tentu mimpi yang salah. Mimpi orang muda yang benar adalah ketika berkata, saya bermimpi suatu hari saya akan menjadi dokter yang menolong banyak orang miskin. Mimpinya ini hendaknya terus dirawat, sehingga menjadi inspirasi, memberikan daya dorong dan daya juang, melahirkan kerja keras dalam studinya. Mimpi tanpa usaha adalah suatu hayalan yang tidak menghasilkan. Mimpi di sini diharapkan menjadi tenaga dorong yang melahirkan tindakan-tindakan di dalam ketergantungan akan berkat Tuhan. Apakah mimpi ini monopoli orang muda saja? Bagaimana dengan orang lanjut usia? Umumnya para lansia yang diwawancara mengatakan, saya sudah tidak mempunyai mimpi lagi. Tetapi di bagian lain para lansia berkata tentang masa depannya. Umumnya mereka berkata kalau waktunya tiba pulang ke sorga, kalau bisa jangan sakit lama-lama, jangan sampai lumpuh, jangan sampai merepotkan anak cucu. Kalau begitu para lansia, mari Anda ciptakan mimpi Anda dalam konteks ini. Maka Anda dapat berkata, saya mempunyai mimpi hidup yang sehat, tidak menyusahkan anak, mantu, cucu ketika berada pada saat-saat terakhir. Saya mempunyai mimpi hidup yang berlimpah syukur sampai kematian menjemput. Semoga mimpi ini menjadi kenyataan,
Kalau itu tidak terjadi, kita ini kiranya dimampukan berkata, kehendak-Mu jadilah, dan dipermuliakanlah nama-Mu di bumi dan di surga. Mimpi Yakub menjadi kenyataan pada waktunya. Demikian pula mimpi Martin Luther King menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat Amerika yang menghapuskan perbudakan dan mempraktekkan kesetaraan. Anda dan saya pada rentang usia mana saja, muda, pertengahan umur, atau lansia, diperkenan juga untuk membuat mimpi dengan bingkai kerangka firman Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mimpi ini berfungsi sebagai sebuah cita-cita berlandaskan iman dan harap yang dipersembahkan sebagai doa permohonan kepada Tuhan Allah Bapa Surgawi kita. Saya mempunyai mimpi, silakan meneruskannya dalam keyakinan iman. Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Engkau telah membuat tangga ke bumi dengan datang melalui Yesus Kristus. Terima kasih, dosa-dosa kami diampuni dan diangkat menjadi anak-anak-Mu pewaris kerajaan sorga. Sebagai anak-anak-Mu, tolonglah kami membuat mimpi-mimpi yang sesuai dengan kehendak-Mu dan mengusahakan mewujudkan mimpi tersebut dengan berkat kekuatan dari Roh Kudus. Dalam kesempatan ini hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sakit dan sedang dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan beri kemenangan bagi mereka yang dalam pencobaan. Ya Bapa yang baik, kiranya Engkau mau mendengar dan mengabulkan doa kami yang kami pinta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.